dari pay later. Sehingga ini ada yang kita bilang sebagai eh, bangunan di mana atapnya kelihatan 5,61%, tapi kalau kita lihat pilar-pilarnya ini mengalami keretakan. Di pilar makro, pinjaman negara meningkat, utang luar negeri 430 miliar secara keseluruhan, 200 miliar diantaranya adalah milik pemerintah, bunga untuk bayar utangnya sekitar 560 triliun ya, yang lebih tinggi daripada infrastruktur dasar sistematik ya terjadi subsidi semu ya devisa kita dan potensi subsidi energi terus meningkat bisa di atas 500 triliun ini angka yang sebetulnya konservatif ya dengan angka 100 US dollar per barel ya harganya tapi kalau dia 120 oh ini bisa mencapai 700 sampai 1000 triliun untuk subsidi energi saja kalau pemerintah tidak berencana menaikkan harga BBM bersubsidi di level mikro, ya hutang masyarakat meningkat, ya ada ledakan pay later di atas 30% dan penggerusan tabungan. Jadi ini kita berikan peringatan dan saya kira peringatan ini akan menjadi peringatan yang bersejarah bahwa di awal Mei ini kita memberikan peringatan bahwa Anda, kita semua jangan terjebak dengan pertumbuhan ekonomi yang kelihatannya seolah-olah tinggi, tetapi ini akan berubah menjadi krisis ya ketika semua pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi hutang, oleh subsidi yang membengkak dan oleh hot money asing yang datang begitu deras. Ya, dari level negara hingga smartphone anak usia 19 tahun, pertumbuhan hari ini dibiayai oleh hutang esok hari. Ini jebakan yang sesungguhnya. Ini yang saya lihat kita harusnya tidak begitu membanggakan diri atas capaian pertumbuhan ini, tetapi sebenarnya kita harus waspada malah. Ya, karena ini semua dengan mengorbankan masa depan kita, yaitu hutang semakin bertambah. Nah, saya kira eh, kita sudah mulai ya masuk ke bagian akhir ya di mana saya selalu ketika memberikan warning selalu diakhiri dengan rekomendasi. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya kita bisa berubah haluan? Ya, pertumbuhan ekonominya tinggi dan ini kalau bisa kita pertahankan, tetapi kita selamat ya atas jebakan-jebakan atau retakan-retakan yang sudah meliputi pondasi ataupun tiang penopang bangunan ekonomi kita. Yang pertama ya, yang saya highlight di sini adalah kita perlu menyelamatkan industri manufaktur kita. Industri padat karya itu ya menjadi eh, industri yang menyerap tenaga kerja paling banyak dan itu menciptakan kesejahteraan real. Kalau industri-industri manufaktur kita tidak diperhatikan, terjadi PHK di sana atau mereka mengalami stagnasi, tentunya capaian pertumbuhan konsumsi masyarakat itu adalah sesuatu yang semu, bahkan sesuatu yang sifatnya adalah jebakan. Karena bagaimana mungkin konsumsi meningkat tapi pendapatan realnya tidak meningkat? Karena pekerjaannya tidak tersedia, karena industri manufakturnya dibiarkan, tidak dilirik, tidak diperhatikan. Yang kedua, saya kira kita perlu mereformasi konsep subsidi APBN ya. Transformasi subsidi energi ya agar subsidi kita konsepnya adalah tepat sasaran. Ya, kita harus segera menghentikan pembakaran APBN untuk konsumsi yang sifatnya adalah non produktif. Dan saya kira ini adalah satu status prioritas yang sangat tinggi untuk kita segera benahi ini. Ya, subsidi yang lebih tepat sasaran, bukan subsidi yang menghambur-hamburkan bahkan membakar pendapatan kita yang sebenarnya pendapatan itu dikumpulkan dari masyarakat dengan susah payah. Maunya masyarakat adalah pendapatan itu bisa menopang pertumbuhan ekonomi, terutama adalah penciptaan lapangan pekerjaan dan penguatan daya beli. Itu yang saya kira harus kita fokuskan di situ. Dan ini saya kira yang ketiga juga yang memperkuat daya beli sektor real kita bukan dasarnya adalah kredit, tapi dasarnya adalah produktivitas, income. Ya, mereka punya produktivitas, mereka karena punya income yang lebih baik. Dan saya kira ini ekonomi yang sehat ya, bukan sekedar angka di dalam tabel statistik yang dibacakan oleh Badan
BPS, Biro Pengelola Statistik kita, tetapi ia adalah rasa aman rakyat menghadapi masa depan tanpa bayang-bayang hutang semu. Saya kira ini penjelasan yang saya bisa sampaikan. Ya, sekali lagi, mudah-mudahan catatan-catatan dari saya ini didengar oleh pemerintah atau setidaknya didengar oleh masyarakat sehingga masyarakat punya pemahaman ekonomi yang lebih utuh meskipun kita sedang krisis di geopolitik, tetapi ketika kita punya capaian pertumbuhan yang tinggi dan berkualitas tanpa adanya jebakan-jebakan hutang atau jebakan-jebakan eh, kerentanan ya ekonomi, itu yang kita harapkan. Kalau ada jebakannya atau ada hal-hal yang tersembunyi itu kita ungkapkan supaya ini segera diatasi, segera sama-sama kita perbaiki. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.